warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya Hera Rodiani dengan nomor NPM 2019-21500-314 akan mempresentasikan materi mengenai prapenulisan. Seperti yang kita ketahui bahwa prapenulisan ini masih termasuk ke dalam langkah-langkah dalam menulis. Tahap prapenulisan merupakan tahap pertama dan tahap yang paling utama dalam melakukan sebuah proses penulisan. Tahap prapenulisan biasa juga disebut dengan fase persiapan menulis, di mana pada fase ini atau tahapan ini penulis dituntut untuk merumuskan bahan-bahan yang nantinya akan dipakai untuk proses dalam menulis. Nah, tujuan dari tahap prapenulisan ini yaitu adalah untuk membantu penulis dalam menentukan kelanjutan atau proses dari pembuatan karangan yang nantinya akan ia sajikan kepada pembaca. Nah, apa saja sih yang harus kita siapkan pada tahap ini atau pada tahap prapenulisan? Hal-hal yang harus disiapkan ini ada 7. Yang pertama itu ada yang namanya menentukan topik. Yang kedua ada yang namanya merumuskan tujuan. Yang ketiga adalah menentukan sasaran. Yang keempat yaitu mengumpulkan data pendukung. Yang kelima mengorganisasikan ide dan informasi. Yang keenam ada yang namanya menyusun kerangka tulisan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menentukan waktu. Oke, saya jelaskan dari yang pertama terlebih dahulu yaitu menentukan topik. Menentukan topik yaitu penulis harus menuangkan ide serta gagasannya dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah tema. Di sini penulis dituntut untuk mengembangkan tema tersebut menjadi sebuah topik yang relevan atau yang kira-kira menarik untuk dapat disajikan oleh pembaca. Dengan syarat kalau topik ini harus mempunyai daya tarik bagi penulis itu sendiri. Karena apa? Karena jika penulis saja tidak mempunyai ketertarikan terhadap topik yang akan ia bahas, maka nanti bagaimana ia akan mencari atau membuat topik tersebut menjadi daya tarik bagi pembaca. Nah, itu poin yang paling utama. Nah, topik ini bisa didapat dari apa sih? Yang pertama itu topik bisa kita dapat melalui pengalaman, yang kedua bisa melalui pendapat, yang ketiga bisa melalui imajinasi, dan yang keempat bisa melalui pengamatan. Gitu. Lalu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat topik ini adalah yang paling utama ya, maksudnya yang paling utama itu kita tidak perlu membuat pilihan banyak topik. Artinya adalah kita cukup menyediakan 1-2 topik saja, kemudian kita pilih di antara kedua topik tersebut kira-kira mana yang lebih relevan untuk dibahas gitu. Jangan kita menyediakan banyak sekali topik yang nantinya akan membuat kita bingung dan kita tidak jadi-jadi membuat kerangkanya karena di tahap awal saja kita sudah bingung untuk memilih topik. Itu jangan. Terus yang kedua, diusahakan kalau topik yang dipilih ini tidak terlalu luas atau tidak terlalu sempit. Yang pertama, jika terlalu luas dampaknya mungkin saja pembaca atau kaum awam di luar sana kurang mengerti atas apa yang kita bahas. Entah itu penggunaan ketatabahasaan atau penggunaan bahasa yang terlalu rumit atau pengetahuan yang terlalu luas dengan bahasa-bahasa ilmiah, itu diusahakan dipadatkan sebisa mungkin. Tapi juga jangan terlalu sempit karena takutnya dari hasil tulisan yang kita buat ini pembaca tidak mendapatkan pengetahuan atau informasi apapun karena yang kita gunakan terlalu sempit. Jadi istilah katanya kita sebisa mungkin mencari topik yang sedang-sedang saja. Kemudian yang terakhir ini, jangan terlalu berambisi terhadap topik yang dipilih. Jadi ada beberapa kasus ya, contohnya ada seorang anak yang dia ini gemar sekali menulis dan memiliki ambisi. Ambisi itu bagus ya, cuma jika di saat ambisi itu terlalu berlebihan atau melewati batasnya, itu tidak akan baik karena berdampak pada tulisan itu sendiri. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan di sini yaitu penulis ini harus tahu
tujuan dari tulisannya ini untuk apa, tulisannya ditujukan untuk apa, itu harus tahu. Entah itu nanti untuk memberikan sebuah informasi atau pengetahuan kepada pembaca, entah untuk memberikan sebuah ajakan kepada pembaca, contohnya jangan membuang sampah sembarangan, itu termasuk ke dalam karangan persuasif ya. Jadi itu penulis harus tahu, dia harus menjanjikan tulisannya itu untuk tujuan apa gitu, atau untuk sekedar hiburan misalnya, hanya membuat puisi saja, itu kan bisa menghibur pembacanya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya menentukan sasaran. Artinya adalah penulis sebisa mungkin harus tahu dan bisa mengidentifikasi tulisannya. Kira-kira sasaran yang ditujukan untuk tulisan itu apa? Nah, sasaran yang dimaksud di sini adalah pembaca. Semisal penulis ingin menentukan sasarannya itu kepada para pelajar misalnya. Para pelajar anak-anak SMA yang usianya sekitar 16 sampai 18 tahun misalnya. Penulis menulis novel berarti yang menceritakan, bisa saja ya, ini contohnya yang menceritakan tentang masa-masa SMA gitu. Itu nyambung. Jangan nanti penulis menargetkan atau menentukan sasaran bagi kaum lansia, tapi membuat tulisannya nanti adalah tulisan seperti tadi masa-masa SMA, SD, itu gak nyambung. Begitupun sebaliknya ya. Jadi tetap harus kita sesuaikan. Kemudian yang keempat ada yang namanya mengumpulkan data pendukung. Data pendukung di sini dimaksudkan untuk memperluas wawasan serta pengetahuan penulis atas bahan tulisan yang akan ia buat nanti. Semisal penulis ingin membuat sebuah karangan ilmiah. Nah, karangan ilmiah ini kan butuh adanya sebuah bukti, butuh adanya sebuah fakta yang membuktikan bukti tersebut kan. Di sini penulis mencari nih data-data pendukung, entah itu dari pendapat para ahli, entah dari artikel, entah dari sumber-sumber lainnya seperti buku. Itu bisa dicari dan dikumpulkan datanya, dan kemudian nanti penulis mengembangkan kembali data-data tersebut disesuaikan dengan topik atau tema yang sesuai dengan karya ilmiah tersebut. Namun yang perlu kita ingat ya, tidak semua karya tulis ini harus membutuhkan data pendukung. Misalnya karangan fiksi seperti novel, cerpen, puisi, kemudian sajak, itu sebetulnya tidak diperlukan data pendukung. Cuma tidak dilarang juga untuk mencari sebuah data pendukung. Bisa saja penulis yang hendak menulis sebuah karya fiksi ini mencari data pendukung seperti memperluas bahasa gitu, dia mencari lagi nih kosakata atau bahasa-bahasa yang kira-kira cocok digunakan dalam sebuah kalimat yang ada di tulisan tersebut gitu. Kemudian yang kelima ada yang namanya mengorganisasikan ide dan informasi. Jadi yang dimaksud mengorganisasikan di sini yaitu penulis yang sudah mempunyai ide atau topik ini mencari informasi yang juga sesuai dengan ide dan topik itu sendiri. Jadi nggak bisa penulis mempunyai ide misalnya, kira-kira saya mau membahas tentang pendidikan, tapi ia mencari informasinya tentang ekonomi, itu nggak bisa. Istilahnya itu tidak nyambung gitu. Jadi antara ide dan informasi yang harus ditentukan itu ya harus nyambung, karena agar nanti tulisannya itu juga disajikan dengan baik oleh pembaca. Dan kan nggak mungkin juga kita ingin membahas pendidikan tapi yang kita cari informasinya ekonomi, itu nggak mungkin. Nanti kalimatnya tidak padu dan tidak sesuai gitu. Kemudian yang keenam ada yang namanya menyusun kerangka tulisan. Setelah kita menentukan topik, setelah kita merumuskan tujuan, menentukan sasaran, kemudian mendapatkan atau memperoleh data pendukung, dan mengorganisasikan ide dan informasi, itu udah kita buat kerangkanya nih sekarang. Kita buat semisal di pendahuluan terdapat kata pengantar, terus nanti bab 1 kira-kira membahas apa. Tadi contohnya topik pendidikan, di bab 1 kita jelaskan pengertiannya, kemudian kita jelaskan ciri-cirinya, kita jelaskan tujuannya. Di situ kita tulis poin-poinnya atau garis-garis besarnya. Ini tujuan dari membuat sebuah kerangka penulisan. Nah, setelah itu apa?
Setelah itu kita bisa mulai menentukan waktu, yaitu menentukan tenggat waktu dari penulisan kita ini. Kira-kira kapan kita harus menulis? Entah misalnya ada kuliah pagi, oh berarti waktu kita menulis ini bisa dari siang sampai sore, kemudian malam kita istirahat, kayak gitu. Kita mengatur waktu ya, memanajemen waktu. Kemudian misalnya bab 1 kira-kira butuh waktu berapa lama untuk dikerjakan, harus diselesaikan kapan, itu kita bisa menulis tenggat waktunya. Agar nanti dalam penulisan ini kita sudah punya nih strukturnya. Kita sudah tahu kira-kira sampai kapan kita harus menyelesaikan. Tapi dengan catatan kalau tenggat waktu yang akan dibuat itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan penulis. Nggak bisa misalnya kita maunya tulisan kita ini cepat jadi. Saya mau tulisan saya sebulan harus jadi, novel saya sebulan harus jadi. Itu nggak bisa. Karena apa? Nanti takutnya novel kan banyak ya, maksudnya nggak sedikit seperti puisi yang bisa kita buat satu lembar, itu nggak bisa. Jadi kita butuh waktu lebih. Ditakutkan kalau penulis memaksakan waktu tenggat yang terlalu cepat, nanti tulisannya itu hasilnya tidak maksimal. Sehingga nanti di saat pembaca membaca tulisan atau karangan yang telah dibuat oleh penulis, pesannya tidak masuk gitu. Ditakutkannya seperti itu. Cuma tidak ada yang maksudnya tidak ada permasalahan jika memang harus penulis itu mau cepat gitu. Itu nggak masalah. Karena kan sesuai dengan kemampuan. Setiap orang kan berbeda-beda. Jadi tetap disesuaikan. Seperti itu. Nah, begitu materinya ya. Dari materi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tahapan prapenulisan ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk memperoleh, mengumpulkan, serta mencari bahan-bahan yang nantinya akan digunakan dalam proses menulis. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.